Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ketika kekristenan diperhadapkan kepada ancaman yang dapat dikenali, dapat merusak, atau bisa mengganggu kekristenan, maka orang-orang Kristen menjadi bukan saja lebih waspada, tetapi bisa berantisipasi secara benar, sehingga bisa tetap melestarikan hidup kekristenannya, menumbuhkan dan memurnikannya. Kekristenan yang tidak diperhadapkan kepada realitas tantangan yang dikenali, membuat kekristenan menjadi palsu. Jadi kekristenan yang tidak diperhadapkan dengan realitas tantangan yang dikenali, itu bisa justru menjerumuskan kekristenan ke dalam kehidupan yang wajar sebagai anak-anak dunia, sehingga orang-orang percaya tidak memposisikan diri sebagai orang Kristen yang benar, tidak memposisikan diri sebagai pengikut Yesus, tidak memposisikan diri sebagai anak-anak Allah yang benar. Selanjutnya pasti tidak ada usaha untuk menolong orang lain yang masih ada dalam kekuasaan dosa untuk dikembalikan ke rancangan semula Allah. Sebab orang-orang Kristen yang tidak diperhadapkan kepada realitas yang dikenali sebagai mengancam hidup kekristenannya, itu cenderung menjadi lengah. Kalau kita memperhatikan hidup Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus dibenturkan dengan realitas yang mengancam visi yang diembannya dari Bapa. Apakah itu ancaman terang-terangan secara fisik maupun terselubung. Terang-terangan dalam bentuk serangan dari agama Yahudi, dari orang-orang yang memusuhinya, intimidasi, serangan secara doktrinal, Yesus ditanya ini, ditanya itu untuk menjeratnya. Dan intimidasi secara fisik, dan memang faktanya sampai kepada kematiannya di kayu salib. Yesus diperhadapkan kepada realitas yang mengancam visi yang dia emban, dan Yesus dapat mengatasinya dan tampil sebagai pemenang. Ia tetap menyelesaikan tugas penyelamatan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Jadi tentu saja Tuhan kita Yesus Kristus mendapat tantangan yang hebat dari kuasa kegelapan yang mau melestarikan keinginannya menjadi oknum yang dapat menyamai Allah. Dan iblis memakai berbagai kekuatan-kekuatan untuk itu. Pada zaman gereja mula-mula, yang dipakai oleh kekuatan setan atau yang dipakai oleh kuasa gelap itu adalah rezim agama. Rezim agama. Agama Yahudi. Lalu kekuatan politik, yaitu kekaisaran Roma. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa orang-orang Kristen tidak takluk, tidak kalah. Kekristenan tidak punah. Kekristenan tetap eksis. Bahkan menjadi murni. Selama ratusan tahun kekristenan menghadapi serangan dari pihak-pihak ini,
tetapi tetap kokoh, saudaraku, terpelihara. Kuasa kegelapan tidak akan pernah berhenti mengadakan serangannya. Hal ini akan terus berulang di sepanjang sejarah. Iblis akan menggunakan segala cara untuk menumpas Injil yang murni. Tentu dengan kekuatan-kekuatan agama atau yang tadi saya sebut sebagai rezim agama. Kalau zaman Yesus itu agama Yahudi yang merasa menganggap bahwa kebenaran atau Injil yang dibawa Yesus sebagai kompetitornya, pesaingnya. Demikian pula dengan kekuatan-kekuatan agama antikris, artinya yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Karena kekristenan menjadi ancaman bagi mereka, tentu tidak semua orang yang beragama non-Kristen itu melakukan tindakan radikal yang menyerang kekristenan. Ada oknum-oknum yang telah tercengkerami oleh roh antikris yang berusaha menumpas kekristenan. Menggunakan segala cara, juga menggunakan kekuatan politik, kekuatan hukum, peraturan untuk menghambat pemberitaan Injil. Dan hal itu bisa dilakukan secara sistematis, masif, meluas dan terstruktur. Saudaraku. Dan itu pasti terulang dan kita tidak perlu heran, saudaraku. Karena dari dulu juga sudah ada rezim agama yang mencoba hendak menumpas kekristenan. Kita hari ini masih harus menghadapi kekuatan-kekuatan antikris. Tetapi gereja tidak menghadapi kekuatan politik yang terang-terangan mau menghancurkan kekristenan seperti Kekaisaran Roma. Tetapi kekuatan antikris, orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat dengan memakai sarana politik, ekonomi, sosial untuk itu. Ya. Jadi kekuatan antikris melalui orang-orang tertentu memakai kekuatan politik, sosial, ekonomi dan segala sarana untuk membungkam, untuk memberangus Injil. Menekan dan mempersempit gerak Injil serta penyebarannya. Dan tentu yang diingini adalah memunahkan. Tetapi saudaraku, hal itu di luar kemampuan kita. Itu di luar pagar kita. Nah, sekarang yang kita hadapi lebih berat, arogansi orang-orang Kristen tertentu dengan doktrinnya, kemakmuran duniawi atau keindahan dunia, dan penghormatan manusia, kebanggaan terhadap lembaga atau nama sebuah komunitas. Inilah yang orang Kristen harus hadapi, yang sering tidak dikenali sebagai ancaman yang terus terang hendak menekan, mengintimidasi kekristenan. Arogansi kelompok orang Kristen yang mensakralkan doktrin, kelompok orang Kristen yang terjebak dalam percintaan dunia, yang kemudian mengemas teologi kemakmuran, dan yang ketiga, saudaraku, kebanggaan terhadap lembaga,
terhadap diri, atau bisa dikatakan keangkuhan yang terselubung. Dari hal ini muncul aliran-aliran yang paling tidak dapat kita lihat dalam 3 besar di lingkungan non-Katolik. Ya, jadi saya tidak termasukkan Katolik dalam hal ini. Saya ulangi saudara, gereja mula-mula saudara bisa mengenali ancaman langsung yang bisa membahayakan bagi iman Kristen dan mereka bersikap waspada. Mereka mengantisipasinya dan sejarah mencatat mereka tampil sebagai pemenang. Dari rezim agama Yahudi, dari kekuatan politik, kekuatan politis, yaitu kekaisaran Roma, yang memandang bahwa orang-orang Kristen yang memanggil Yesus sebagai kurios itu ancaman bagi mereka. Maka orang-orang Roma berusaha untuk memunahkan kekristenan. Seperti Kaisar Nero berkata, suatu hari kekristenan akan punah. Dan mereka mencoba menghambat, menganiaya, mempersekusi orang-orang Kristen. Tapi orang Kristen menjadi waspada. Nah, tantangan ini tidak akan pernah hilang. Kalau hari ini kita tidak terang-terangan menghadapi negara atau kekuatan politik yang menekan orang Kristen. Ingat, tidak terang-terangan. Karena dunia sudah menjadi beradab, menghargai hak-hak asasi, ya saudara. Tetapi kekuatan antikris ini tetap eksis. Dan bisa menunggangi negara, menunggangi kekuatan politik atau menggunakan kekuatan politik, sosial ekonomi, budaya dan lain sebagainya untuk menghambat kekristenan dan memunahkannya. Tetapi itu di luar ruangan kita. Kita tidak bisa mengharu-birukan mereka. Nah, yang lebih menyakitkan atau bisa membahayakan itu di lingkungan Kristen ini, saudara. Ya. Tadi saya katakan yang dominan itu yang pertama kemakmuran. Ini dominan menghancurkan gereja. Tetapi sebelum ini yang dominan sejak awal, sejak kekristenan menjadi agama negara, selama ribuan tahun gereja dibawa kepada yang disebut abad kegelapan gereja. Gereja hanya sibuk berkelahi soal doktrin. Tetapi ini pun juga tidak pernah berhenti sampai sekarang. Hal ini berperan besar menghancurkan gereja Tuhan dan kehidupan iman yang murni. Yaitu menggantikan percaya kepada pribadi Allah dengan mempercayai suatu pengajaran atau doktrin mengenai Allah. Dan mereka yang mengajarkan itu mengisyaratkan secara tidak terang-terangan bahwa keselamatan itu sesuatu yang mudah dicapai, mudah diperoleh, asal mempercayai doktrin yang mereka anggap resmi, legal, atau sah. Dan mereka mewarisi doktrin-doktrin dari para teolog sebelumnya. Yang sebenarnya secara tidak langsung mereka mensakralkan doktrin itu. Dan tidak hidup dalam otoritas Alkitab. Ini yang saya singgung minggu lalu, saudaraku. Ketika diajarkan keselamatan itu sesuatu yang mudah dijangkau. Mudah diperoleh, apalagi kalau sudah ditambahi dengan pengajaran Allah yang menentukan keselamatan individu. Pasti tidak ada perjuangan yang proporsional untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar.
Biasanya pengajaran mereka itu didasarkan pada pandangan para teolog masa lalu. Dan pandangan para teolog yang mereka yakini sebagai kebenaran itu dianggap mutlak sudah benar sesuai dengan Alkitab atau sejajar dengan otoritas Alkitab. Tanpa sadar mereka mengkudeta wibawa Alkitab. Dan sejarah membuktikan bagaimana Eropa tergilas oleh semangat duniawi, sekularisme, semangat materialisme, duniawi, materi. Menganggap materi itu nilai tertinggi. Tergilas oleh humanisme, menghargai nilai-nilai kemanusiaan tapi mengeliminir, memisahkan Allah. Sehingga gereja-gereja bangkrut. Sejarah membuktikan pengajaran-pengajaran mereka kelihatan begitu teologis, begitu logis. Tapi tidak mencegah orang-orang menjadi biadab seperti pada zaman Perang Dunia Kedua. Bagaimana seorang Hitler bisa mengubah masyarakat Jerman menjadi seperti binatang. Kita tidak bisa bantah kenyataan itu. Ketika orang tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan mempercayai Tuhan, tapi mempercayai doktrin. Mempercayai pengajaran. Seakan-akan dengan mempercayai dan mengakui sistematika pengajaran yang diajarkan, maka keselamatan diperoleh. Dan hal itu masih diwarisi oleh banyak gereja hari ini. Biasanya kelompok gereja seperti ini bisa membangun keberagamaan yang baik, liturgi yang baik, yang kusuk, yang khidmat. Bisa membangun orang-orang santun beragama. Tetapi tidak mengajarkan militansi sebagai anak-anak Allah yang serupa dengan Yesus. Yang meninggalkan percintaan dunia dan fokus langit baru, bumi baru. Tidak heran saudaraku, ketika ada pengaruh kuat dari luar masuk, mereka tidak bisa mempertahankan integritas sebagai anak-anak Allah. Tadi saya menyinggung pada zaman Perang Dunia Kedua di Eropa, bagaimana seorang Hitler bisa mengalahkan ratusan ribuan, belasan ribu pendeta yang hanya bicara doktrin, tapi tidak berkuasa mengubah manusia. Seandainya kebenaran disampaikan pada zaman itu, Hitler tidak akan pernah muncul. Tidak pernah ada nama Hitler. Hitler sendiri orang Kristen, juga sekolah minggu. Dari keluarga pendeta, dari lingkungan pendeta, lingkungan orang-orang Kristen. Dunia yang hanya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan tetapi mengeliminir Allah, itu menjadi dunia yang tidak takut akan Allah. Maka begitu ada yang memicu mereka, mereka bisa menjadi biadab seperti orang-orang pada zaman Nazi. Sekarang tidak mungkin biadab seperti orang-orang pada zaman Nazi karena manusia harus menghargai hak-hak sesamanya. Tetapi pada dasarnya mereka tidak menjadi anak-anak Allah dan lupa mereka bukan berasal dari dunia ini. Mereka tidak mempersiapkan orang Kristen menjadi perawan suci di hadapan Tuhan. Dan sudah tahu kelompok orang-orang seperti itu, saya beri ciri. Paling gencar memerangi ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang mereka miliki. Yang mana mereka mencoba untuk menyerang ajaran orang-orang atau gereja yang tidak sesuai dengan doktrin mereka. Karena mereka melestarikan doktrin itu. Seakan-akan tokoh-tokoh mereka itu lebih hebat dari Paulus, Petrus, bahkan mungkin lebih hebat dari Tuhan sendiri. Dan ini yang tidak diwaspadai oleh banyak gereja. Dan Anda bisa melihat orang-orang Kristen yang
hidupnya menjadi wajar. Hebat dalam mengajar, cakap membuat seminar, khutbah, jurnal ilmiah. Hebat, tapi tidak mengubah manusia. Nah, banyak orang tidak sadar. Nah, kalau bicara soal kekuatan antikris ya kita di luar kemampuan kita, saudaraku. Dan bukan di dalam ruangan kita, tetapi ini di ruangan kita. Saya bukan anti doktrin, saudaraku. Tetapi kita harus menempatkan semua secara tepat. Ya, kita lihat gereja-gereja yang sebenarnya suam. Liturginya bagus. Pendetanya semua bergelar hebat-hebat. Musiknya bagus. Orangnya bisa santun-santun. Tetapi jemaatnya wajar hidup. Kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Kelompok kedua dari mereka yang mengajarkan teologi kemakmuran. Ini pasti subur ini. Di masa di mana dunia menghadapi krisis ekonomi. Teologi yang mengarahkan jemaat pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Yang mereka kita kenal sebagai prosperity theology. Teologi kemakmuran. Ini kelompok yang tidak peduli teologi sebenarnya. Tapi sekarang kelompok ini juga sudah mulai memperdulikan gelar. Saya tidak katakan memperdulikan teologi karena sering mereka tidak mencari teologi tapi mencari gelar. Kalaupun buka sekolah ya sekolah abal-abal, yang penting pendetanya bisa punya gelar doktor atau magister atau sarjana. Biasanya pengajaran mereka menekankan mujizat, kesembuhan ilahi, keberhasilan atau sukses secara umum atau sukses secara duniawi dan ya berkat jasmani. Saudara, saya tidak anti mujizat loh. Juga mujizat kesembuhan ilahi. Allah masih bekerja. Masih bekerja. Allah akan pakai orang-orang tertentu untuk bidang ini. Tetapi itu belum atau bukan goalnya ya. Tapi Tuhan akan pakai orang-orang seperti ini yang memberitakan Injil dengan mujizat, dengan kuasa. Beda dengan gereja yang mestinya sudah established sebagai gereja dan mendidik jemaat untuk menjadi dewasa dalam iman. Jangan berkutat terus di mujizat, itu biarlah urusan para penginjil-penginjil yang masih harus mendemonstrasikan mujizat. Pada umumnya para pelayan dari gereja-gereja kemakmuran ini masih terikat dengan dunia. Maka banyak pembisnis suka di gereja-gereja itu selain punya harga diri, nilai diri, terhormat, ya, juga jaminan diberkati lebih berlimpah. Belum lagi kalau dia membeli sesuatu akan dilipat gandakan 30, 60, 100 kali lipat. Di dunia sudah kenal pejabat tinggi, sudah kenal orang-orang, sudah terhormat. Pegawainya ratusan ribuan sudah terhormat. Sekarang dia mau cari kehormatan di gereja. Supaya Tuhan pun bisa menghormati dia. Oh enggak ngomong, oh Tuhan kau menghormati aku. Enggak. Tapi itu Lucifer itu punya roh itu. Dia mau terhormat dimanapun. Buktinya Anda tahu. Kalau buktinya Anda tahu. Kalau di gereja dia bisa tampil itu senang dia. Wah, gue terhormat gue. Dia tuh menginjak harkatnya Tuhan. Tidak boleh. Kita tidak boleh bangga. Kita di gereja tampil begini jangan merasa berharga. Tuhan harus kita hormati lebih dari apapun dan siapapun. Nah, orang-orang seperti ini gila hormat, saudaraku. Coba kalau dia nggak punya kesempatan terhormat, sedikit digeser saja. Waduh, kelihatan itu. Geliatnya. Saya tidak sedang menghakimi siapa-siapa. Ini fenomena yang tentu sebagai orang yang sudah berkepala 6 ini telah melewati 40 tahun pelayanan melihat fenomena tersebut. Gereja kemakmuran itu menjadi ajang pencarian nafkah dan aktualisasi diri. Di dalamnya mereka memperoleh kehormatan. Dan tentu bukan uang kecil, bisa uang besar. Coba saja kalau mereka jadi pembisnis, belum tentu sekaya itu. Dan pendeta-pendeta seperti ini, waduh, bengis.
Bengis dan jahat tapi tidak kelihatan. Apa? Dia tidak mengajak orang ke surga. Dia menjanjikan berkat, kemakmuran. Oh tenang saudaraku, kekayaan bangsa-bangsa diberikan. Tenang saudara, wah engkau akan dilipat gandakan, kamu jadi kepala bukan ekor. Ayat itu untuk bangsa Israel, bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen pun nggak perlu kepala. Dia akan terhormat di langit baru, bumi baru. Di dunia akan datang. Saudara, ini menyedihkan sekali. Saya tidak katakan orang-orang itu jahat secara moral, tapi secara rohani itu jahat, bengis. Secara umum tidak. Sebab kalau suatu hari jemaat nanti mati, lalu Tuhan tanya, apa kau sudah melakukan kehendakku? Nggak bisa jawab. Yang diurusi kesembuhan, yang diurusi mujizat, yang diurusin berkat yang berlimpah-limpah, yang diurusi kesuksesan, saudara. Sekali lagi mujizat bukan suatu yang salah. Ada orang yang dipakai Tuhan. Tapi kalau sudah mengembalakan jemaat, tolong deh, ini ada di lingkungan sekolah ya. Kalau penginjil itu kan orang di luar sana, ayo masuk. Yesus suruh selamat nih, gua buktiin. Das, ada mujizat. Setelah masuk gereja jangan lagi mujizat. Jangan, buat mereka dewasa. Aliran gereja kemakmuran ini berhasil menyedot banyak orang Kristen menjadi pengikutnya. Dan terlena di dalamnya. Tidak sedikit komunitas-komunitas ini berhasil membangun gereja-gereja yang besar dengan fasilitas yang sangat baik. Atau dalam tanda kutip mewah. Mereka bisa memenuhi media sosial dengan berbagai media lain. Mereka bukan orang jahat secara moral. Saya tidak katakan jahat secara moral. Tetapi kalau seseorang tidak membawa orang kepada kebenaran. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Aku tidak kenal kamu yang berbuat jahat, yang tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi intinya gereja cuma satu. Mari kita melakukan kehendak Bapa. Titik, nggak ada yang lain. Kurang dari ini Anda menyesatkan. Ayo kita melakukan kehendak Bapa, hidup suci, tak bercacat, tak bercela, berkemas-kemas, pulang ke surga. Semua yang kita miliki kita persembahkan buat Tuhan. Ini bukan berarti lalu Anda kasih uang semua ke saya. Bukan, ya pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu lah saudaraku. Ya, jangan sampai saudara punya uang nanti jadi ini habisnya di sakit, kecelakaan, kebakaran rumah, kebakaran pabrik, diperes sama preman atau pejabat, kena masalah hukum. Tunggu, saya sudah perhatikan orang-orang begitu. Habis uangnya untuk itu. Saya tidak bermaksud apa-apa, sorry deh, untuk kelas seperti saya ini sudah setengah gila, saudara, atau gila. Sudah gak wajar di mata manusia. Saya sudah katakan berkali-kali di sini. Anda kalau tidak benar uangmu itu haram, jangan kirim ke gereja. Saya hanya ingin mengatakan, jangan sampai Tuhan bertindak begitu. Nanti anak satu kena leukemia, yang satu begini, yang usaha mengalami masalah hukum, dan lain-lain. Saya tidak katakan kalau saudara hidup benar, suci, terus gak punya masalah. Bukan. Tapi jangan sampai uangmu itu nanti bocor untuk hal yang sia-sia. No, saya sudah melihat itu, saudara. Gak ngancam. Lebih celaka lagi kalau sampai Anda tidak mengalami apa-apa. Semua lancar, semua baik. Jebret, Anda mati, Anda gak bisa balik. Anda tidak menemukan Bapak itu, gak menemukan siapa-siapa, itu mengerikan. Mengerikan. Jadi sekali lagi kelompok ini bukan orang-orang jahat secara umum. Mereka bisa menampilkan diri sebagai mengasihi Tuhan, memuji menyembah Allah, bahasa roh. Tapi mereka terbelenggu oleh percintaan dunia dan tidak fokus langit baru bumi baru. Mendengar kalimat langit baru bumi baru bingung. Aneh. Oh, mereka bukan orang jahat yang mengajarkan perbuatan-perbuatan amoral. Mereka menjanjikan berkat dan pemeliharaan Allah. Tapi mereka tidak mengajarkan untuk hidup dengan prinsip hidup yang dikenakan Yesus. Saya ngomong tak ada tendensi apa-apa Bapak Ibu, saudara-saudara.
Ada terima silahkan, nggak terima monggo, enggak masalah. Tapi inilah yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas apa yang saya khotbahkan ini. Yang saya tahu ini pasti membuat orang jadi marah atau memusuhi saya. Enggak masalah, udah terlanjur basah saya saudaraku. Di mana-mana juga orang sudah sering bilang saya sesat. Oke deh, ayo kita buktikan nanti di pengadilan Tuhan. Pakai nurani yang bersih. Yang ketiga, dari kelompok orang yang mengajarkan ajaran yang menekankan alam roh. Ini adalah komunitas Kristen yang mengarahkan jemaat berpikir secara mistis. Memang akan kelihatan rohani, dan saya mengerti orang-orang seperti ini akan lebih jauh dari perbuatan-perbuatan amoral. Karena secara psikologi, orang-orang yang ada dalam lingkungan pengajaran secara mistis itu akan lebih menjadi saleh. Mereka sering menekankan hal-hal yang adikodrati alam roh dan kesaksian-kesaksian yang biasanya tidak logis atau subjektif. Sehingga jemaat diselewengkan, disimpangkan pada hal-hal yang hanya spektakuler, berbau alam roh dan mujizat. Dan mereka merasa mereka di pihak Tuhan dan menjadi orang-orang istimewa Tuhan. Mereka bisa banyak memiliki kegiatan seakan-akan membantu penginjilan, pelayanan. Dan mereka merasa memiliki landasan Alkitab, tapi mereka tidak belajar Alkitab dengan benar. Pada umumnya mereka tidak belajar teologi dengan benar. Saya tidak mengatakan teologi segala-galanya, jangan seperti kelompok satu tadi, mensakralkan doktrin. Saudara. Paling pertama itu arogansi agama, yang kedua kemakmuran, yang ketiga ini sebenarnya kesombongan rohani yang terselubung. Tanpa disadari mereka hidup dalam kewajaran anak dunia juga. Tetapi bedanya mereka ini memiliki kegiatan di alam roh ini, hal-hal yang spektakuler, ya, pengalaman dengan Roh Kudus, kegiatan-kegiatan pelayanan yang bisa besar. Ya. Tetapi tidak sedikit kesaksian-kesaksian mereka nyerempet kepada hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, ya. Seperti, bisa tahu harga nilai dolar mau naik katanya, ya. Tuhan sudah bicara nilai dolar mau naik. Gak usah kamu, ekonom juga bisa tahu. Waduh, saya kalau beri contoh nanti bisa mengenali orang-orang itu dan saya akan melukai. Lebih baik saya bicara secara umum. Pemimpin-pemimpin mereka pun secara tidak langsung akan dikultuskan. Sebab pada umumnya pemimpinnya akan lebih banyak mendengar suara Tuhan, berpenglihatan, dapat mimpi atau pesan-pesan Tuhan. Ya, kalau beda, kalau saya tidak begitu. Bukan lebih baik, tapi saya mengatakan kita terus ke Alkitab. Kita menggunakan logika. Tetapi kita juga tidak meniadakan pengalaman-pengalaman pribadi. Makanya saya menganjurkan saudara untuk tiap hari minimal 30 menit duduk diam di kaki Tuhan. Dan tidak jarang juga saya memberi kesaksian bagaimana Tuhan berbicara kepada saya. Tetapi itu pun tidak banyak. Biasanya orang-orang ini kurang menggunakan logika untuk memahami Alkitab. Kecerdasan memahami Alkitab digantikan dengan pewahyuan yang sangat bersifat subjektif. Bahkan ketika nubuatan mereka meleset pun ajaib loh. Pengikutnya masih saja percaya. Aduh, ajaib. Memang Allah adalah Allah yang spektakuler, adikodrati dan bersifat roh. Oke. Tetapi Allah tidak meniadakan logika dalam berinteraksi dengan manusia. Orang-orang yang tidak menggunakan logika secara sehat, orang-orang yang tidak akan menemukan Allah secara benar. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Orang-orang ini sesat dalam mistisis. Dan secara, kalau mau jujur, mereka belum bisa lepas dari percintaan dunia. Belum. Mereka tidak akan mampu fokus ke langit baru, bumi baru. Sekitar pesan Tuhan, Tuhan berbicara, lalu berbagai fenomena-fenomena alam roh.
Tidak perlu saya beri contoh. Roh Kudus menolong saudara untuk bisa mengenali kelompok ini. Kenapa saya harus mengatakan ini kepada saudara? Ini penyakit, ini virus, ini wabah untuk kehidupan rohani. Kita harus menggunakan logika secara maksimal, tentu dalam pimpinan Roh Kudus. Dan untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita harus benar-benar bertekad hidup suci. Walaupun kita belum bisa suci sempurna dalam waktu singkat, tapi tekad untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Yang kedua, harus rela meninggalkan percintaan dunia. Saya sudah melihat orang-orang ikut saya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Ketika mereka tidak berani meninggalkan percintaan dunia, stuck di situ. Nanti mulai macam-macam deh, aneh-aneh. Dan satu hal yang saya temukan biasanya mencurigai saya. Loh, kok kamu bisa begitu? Alam ini kan ada sirkuitnya. Mestinya dengan hikmat dan marifat Roh Kudus yang kau miliki, kau lihat orang jebret, kamu bisa membaca. Ini mistik juga, tapi ini fakta. Ya? Orang cerita kepada kita, Pak saya punya paman namanya Anu. Kita diam saja tuh kadang-kadang bisa nangkep. Oh pamannya itu sebenarnya begini, gak seperti yang dia ceritakan. Itu sebenarnya bukan hal yang aneh, itu biasa. Saudara. Tapi tidak banyak orang yang gak sampai pada tingkat itu. Jadi kalau saudara orang benar, Anda putih, lalu orang mengatakan salah, berarti dia gak putih, pasti hitam dia. Kenapa sih orang sampai tidak bisa punya kepekaan itu? Karena mencintai dunia. Pokoknya kalau masih ada sesuatu yang bisa kita nikmati dalam hidup ini, kita tidak bisa terbang, kita terikat. Benar saudaraku, benar. Saya juga meriksa diri saya sendiri. Apakah ada sesuatu yang masih ku nikmati dan aku merasa nyaman di situ? Kalau ada, aku tidak akan bisa menjadi perawan suci di hadapan Tuhan. Nah, kembali kepada kelompok ketiga ini. Tanpa mereka sadar terjebak dalam kebanggaan sebagai orang istimewa Tuhan. Dengan kesaksian-kesaksian subjektif yang mereka maknai sebagai perbuatan Tuhan. Dan ajaib mereka membuat diksi-diksi yang menunjukkan keintiman mereka dengan Tuhan dan menunjukkan bahwa mereka orang istimewa Tuhan. Saya juga kagum kadang-kadang. Mereka itu menemukan kata-kata itu yang atau diksi. Diksi itu artinya pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan suatu gagasan. Sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, kalau istilahnya apa, sebaiknya enggak usah ya. Misalnya contoh sederhana ini, Jenderal Tuhan misalnya. Itu diksi ya, tahu ya. Jenderal Tuhan, orang istimewa Tuhan. Misalnya, saya juga setuju ada orang-orang yang terkemuka di hadapan Tuhan. Tapi diksi itu bisa digunakan mesti secara tepat ya. Ini diksi ya. Apalagi ya? Hah? Banyak diksi-diksi yang ditemukan itu. Nanti diksinya diksi sederhana aja ya. Nabi Tuhan. Wah dia nabinya Tuhan. Di kelompok kami ada nabi. Wah diksi nabi itu. Tanpa sadar itu bisa kesombongan. Kita juga seneng kok nama kita diangkat itu seneng. Dagingnya yang senang. Dan kita harus kianati daging kita sendiri itu saudara. Nama saya mau diabadikan di satu perpustakaan di sini. Erastus
library. Saya bilang jangan, enggak boleh ya. Atau ini Pak, kita bikin ES Ministry, Erastus Sabdono Ministry. Enggak usah. Saudaraku, dunia hanyut dalam pesta pora kesenangan. Walaupun kenyataan dunia ini sukar dan manusia sulit menemukan kesenangan. Tapi banyak orang ngotot terus menggeliat untuk menemukan firdaus di bumi. COVID-19 ini sebenarnya tamparan bahwa dunia tidak menjadi hunian yang ideal. Kita harus berkemas-kemas. Meninggalkan dunia untuk pulang ke rumah Bapa. Berkemas-kemas untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ya, sudah jangan ribut. Kita punya pandangan bisa beda. Tapi tolong jangan mempertajam perbedaan itu. Saya minggu lalu katakan itu encim-encim ibu-ibu mbok-mbok di ujung di atas Gunung Sena, mbok-mbok orang Kristen. Nggak kenal tuh Kristologi, Ordo Salutis, Tritunggal, apa itu justification, sanctification, nggak tahu tuh. Masuk neraka itu nggak tahu teologi. Jangan picik bagi saudaraku. Kita punya perbedaan. Jangan seolah ya. Jangan merasa kalau Anda itu punya ajaran sudah begini nih, udah aku ini sejarah Anda pasti masuk surga. Enggak, picik Anda. Yang penting hidupmu tidak bercacat, tidak bercela. Lingkunganmu menikmati kehadiranmu. Sebab engkau mewakili kehadiran Tuhan Yesus. Dunia ini sudah bukan lagi milik tempat yang nyaman untuk dihuni. Tetapi dunia juga milik tempat yang sangat subur untuk kejahatan. Ini dunia yang sulit kita arungi untuk menjadi orang Kristen yang tak bercacat, tak bercela. Dunia yang makin sulit menjadikan kita ini orang yang serupa dengan Yesus. Sulit. Justru dunia mau menarik kita untuk serupa dengan dunia. Kalau kita tidak kembali kepada ajaran murni yang diajarkan Yesus. Sederhana saja ajarannya, sederhana. Apa itu? Seperti Yesus. Titik. Seperti Yesus. Itu toh udah. Lalu gimana? Ya bergumullah. Dunia sedang gencar menggiring orang menuju kegelapan abadi. Sementara kuasa kegelapan mencegah sekuat-kuatnya orang Kristen menjadi corpus delicti. Artinya menjadi serupa dengan Yesus. Seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 20. Iblis seperti dilepaskan dari rantainya. Mengepung perkemahan orang suci. Saudaraku, pengajaran yang tidak sesuai Injil murni mengaburkan kebenaran. Menumpulkan pikiran. Sehingga seseorang tidak menangkap kehadiran Tuhan. Di dunia kita hari ini. Yang memelatih kita menjadi seperti Yesus. Tidak ada kebanggaan dan nilai selain menjadi seperti Yesus. Bapak Ibu, maaf kalau ada kata-kata saya yang keras, yang kasar, yang kurang patut. Tapi inilah saya dan kerinduan saya untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau saya harus sampaikan kepada saudara. Saya berharap kita mengerti. Ikuti terus kebenaran melalui Truth ID. Anda mensubscribe Truth ID, menekan gambar, lonceng, men-share ke orang lain. Saya percaya Tuhan akan menuntun jalan kita. Akhirnya saya mau mengatakan, saya mengasihi saudara. Kita pulang ke surga. Kita tinggalkan dunia yang makin rusak ini. Percayalah, tidak ada tempat yang lebih nyaman dari langit baru, bumi baru. Ya, amin.